Nah, masuk. Udah mulai nih. Langsung kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jikri Wiradinata. Gimana matikan? Nggak bisa. Nih, resmi ini mati terberhenti deh. Hah? Kau ini. Biasanya yang berhenti ada tulisannya di situ. Hmm. Diberhenti ya? Iya berhenti, jangan berhenti Sumi. Ngomong aja udah. Masih bising kan nanti. Enggak cepat lah. Woi, kawan-kawan. Kawan-kawan. Sabar ya. Udah gas aja. Sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jikri Wiradinata. NPM 2429061005. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah tentang ruang lingkup, metode, kajian, dan objek dan fungsi sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagian hukum dipengaruhi oleh dan mempengaruhi struktur sosial. Ruang lingkup sosiologi hukum mencakup berbagai aspek kehidupan sosial yang terkait dengan norma-norma hukum dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Kajian ini melibatkan analisis terhadap bagaimana hukum terbentuk, diimplementasikan, dan berfungsi dalam konteks sosial. Metode yang digunakan dalam sosiologi hukum biasanya bersifat kualitatif dan kuantitatif, termasuk wawancara, observasi, serta analisis data statistik. Objek kajian dalam sosiologi hukum meliputi institusi hukum, pengadilan, polisi, dan lembaga peradilannya. Perilaku para perilaku para pelaku hukum, hakim, pengacara, legislator, serta masyarakat yang dipengaruhi oleh dan memengaruhi hukum. Selain itu, kajian juga mencakup aspek-aspek seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, serta konflik antara norma hukum dan norma sosial. Fungsi sosiologi hukum adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara hukum beroperasi dalam masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum, serta membantu meningkatkan efektivitas hukum dalam menciptakan ketertiban sosial. Latar belakang. Dalam penelitian ilmiah maupun proyek pengembangan, pemahaman yang jelas mengenai ruang lingkup, metode, kajian, objek, dan fungsi merupakan elemen yang penting yang dapat menentukan keberhasilan hasil akhirnya. Ruang lingkup membantu peneliti untuk menggabungkan, untuk menentukan batasan dan fokus dari suatu studi, sehingga penelitian dapat lebih terarah dan mendalam. Sedangkan metode penelitian itu mendekatkan yang digunakan berperan krusial dalam menentukan validasi dan reliabilitas hasil penelitian. Kajian yang dilakukan dalam sebuah penelitian atau proyek tidak hanya sebatas pengumpulan informasi, tapi juga mencakup pembahasan mendalam tentang fenomena atau objek yang diteliti. Objek pada subjek yang diteliti, yang dapat berupa fenomena individu, kelompok, atau sistem tertentu. Identitas objek penelitian yang dapat memungkinkan hasil studi memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan pengetahuan atau praktik di bidang terkait. Fungsi. Fungsi ini penting untuk mendistribusikan nilai dan pentingnya yang dilakukan berikut dari segi akademis maupun praktis. Selanjutnya masuk di permasalahan pertama, yaitu ruang lingkup sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum mencakup kajian tentang hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen pengadilan sosial.
Kajian sosiologi hukum berfokus pada aspek-aspek sosial yang mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan pemerintahan hukum di masyarakat. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam ruang lingkup sosiologi hukum. Yang pertama yaitu penentuan hukum. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum dibentuk melalui proses sosial. Yang kedua, implementasi dan penegakan hukum. Sosiologi hukum menganalisis bagaimana hukum diterapkan, ditegakkan di dalam masyarakat. Yang ketiga, efektivitas dan kepatuhan hukum. Bagaimana ini mengaji bagaimana hukum direspon oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Empat, pengetahuan pengaruh sosial terhadap hukum. Sosiologi hukum mengeksplorasi bagaimana perubahan sosial seperti globalisasi, teknologi, dan perkembangan ekonomi mempengaruhi hukum. Yang enam, peran hukum dalam pengadilan sosial. Hukum berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengatur perilaku sosial dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. 7. Perubahan hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum menyoroti hubungan dinamis antara hukum dan perubahan sosial. Hukum normal dan hukum non formal. Sosiologi hukum juga mengkaji perbedaan antara hukum formal dan diberikan oleh negara, hukum positif, dengan hukum non formal yang berkembang di masyarakat seperti hukum adat, hukum agama, atau norma sosial yang tidak ditulis. Ruang lingkup menurut para ahli. Egwin Ayers. Hukum hidup, yaitu hukum yang benar-benar berfungsi dalam masyarakat, bukan hanya hukum yang tertulis. Menurutnya, sosiologi hukum harus mempelajari bagaimana aturan-aturan sosial yang tidak resmi, seperti kebiasaan atau norma sosial berfungsi dalam praktik yang terkadang lebih berpengaruh daripada hukum formal. Selanjutnya masuk metode hukum. Metode sosiologi hukum merujuk pada pendekatan dan teknik yang digunakan dalam penelitian sosiologi untuk memahami hukum dalam konteks sosial. Beberapa metode utama yang sosiologi hukum antara lain. Yang pertama itu metode kualitatif. Metode ini memberikan studi pendekatan melalui wawancara, observasi dan studi kasus yang memahami bagaimana hukum transaksi dalam masyarakat. Kedua, metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data statistis untuk menganalisis fenomena hukum secara lebih luas. Data lebih diperoleh melalui survei, konsensus, dan atau data sekunder seperti statistik kriminal. Ketiga, studi dokumen dan analisis isi. Memberikan analisis terhadap dokumen hukum, peraturan pengadilan dan peraturan perundang-undang untuk melihat bagaimana hukum formal diformalitaskan sebagai norma sosial mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Ketiga, kajian hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Kajian ini berfokus pada bagaimana hukum mempengaruhi orang oleh norma sosial, kebiasaan, nilai-nilai, serta interaksi sosial dalam masyarakat. Sosiologi hukum mengamati bagaimana aturan hukum berfungsi dalam praktik dan bagaimana masyarakat meresponnya. Ada beberapa poin tentang penting dalam kajian sosiologi hukum. Yang pertama yaitu hukum sebagai produk sosial. Yang kedua, fungsi hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum dan perubahan sosial. Keempat, penerapan hukum dalam praktik. Kelima, keadilan dan ketidakadilan dalam hukum. Ini adalah selanjutnya adalah kajian sosiologi hukum menurut para ahli yang ada di Indonesia. Sajipto Raharjo, salah satu pelopor sosiologi hukum Indonesia. Ia menekankan bahwa hukum bukanlah struktur perangkat aturan yang bersifat normatif,
melainkan juga suatu relasi sosial yang hidup dalam masyarakat. Menurut Raharjo, hukum harus dipahami dalam konteks interaksi sosial dan budaya. Ia juga memperkenalkan konsep hukum yang progresif yang menekankan bahwa hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat dan bersifat dinamis. Objek sosiologi hukum. Objek sosiologi hukum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan interaksi antara hukum dan masyarakat. Dalam dalam masalah hukum sosiologi hukum, beberapa objek kajian yang dapat dibahas meliputi hubungan hubungan hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, dan nilai-nilai masyarakat serta bagaimana hukum mempengaruhi perubahan sosial. Dua, peran hukum dalam pengadilan sosial. Kajian mengenai bagaimana hukum digunakan sebagai alat pengadilan sosial untuk menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Perilaku hukum, meneliti bagaimana hukum memplementasikan dalam praktik, termasuk bagaimana aparat penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat berperilaku dalam konteks hukum. Yang keempat, keadilan dan ketimpangan dan dalam hukum. Yang kelima, perubahan sosial dan hukum. Enam, kepatuhan dan penghalangan hukum. Selanjutnya itu fungsi sosiologi hukum. Fungsi analitis. Sosiologi hukum memiliki fungsi analitis untuk menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini membantu untuk memahami bagaimana hukum meresponsasi dalam konteks sosial, baik dalam membentuk perilaku sosial maupun bagaimana dalam hukum ini pengaruhi oleh konteks sosial yang ada. Kedua, fungsi interpretatif. Fungsi ini dari sosiologi hukum adalah untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana norma hukum diterima, dipahami, dan diberikan oleh masyarakat. Ini pun mencakup analisis terhadap persepsi masyarakat terhadap hukum. Apakah hukum dianggap adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada. Ketiga, fungsi evaluatif. Sosiologi hukum juga berfungsi untuk mengevaluatif sejauh mana hukum yang ada berhasil mencakup tujuannya, terutama dalam menciptakan keadilan sosial dan ketertiban. Dengan melihat dampak sosial dari implementasi hukum, sosiologi hukum bisa mengidentifikasi kekurangan atau ketidakadilan yang ada dalam sistem hukum. Fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif sosiologi hukum adalah untuk mengembangkan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat, bagaimana dan politik. Selanjutnya 5, fungsi prediktif. Sosiologi hukum dapat digunakan untuk meramalkan kemungkinan perubahan hukum atau bergeseran nilai sosial di dalam memenuhi kebutuhan atau penerapan hukum di masa depan. Fungsi proaktif. Fungsi preskriptif. Melalui fungsi yang sosiologi hukum memberikan rekomendasi mengenai bagaimana hukum seharusnya merespon dan memecahkan masalah sosial tertentu. Fungsi pengembangan hukum. Sosiologi hukum berperan dalam memberikan wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan hukum yang sesuai dengan nilai sosial. Kesimpulan makalah ini adalah sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat serta dampak sosial dari penerapan hukum. Ruang lingkupnya mencakup analisis mengenai interaksi hukum dengan nilai-nilai sosial, struktur masyarakat serta perubahan sosial yang dipengaruhi oleh sistem hukum. Dalam metodologi. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, termasuk studi khusus, observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk memahami fenomena hukum dalam konteks sosial. Kajian sosiologi hukum melibatkan berbagai aspek seperti pengaruh norma sosial terhadap hukum serta bagaimana hukum diterapkan oleh masyarakat. Objek utama kajian ini adalah norma hukum
lembaga-lembaga hukum dan perilaku sosial yang terkait dengan penerapan hukum. Fungsi utama sosiologi hukum adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran hukum dalam masyarakat serta kontribusinya dalam reformasi hukum untuk menciptakan keadilan sosial. Secara keseluruhan, sosiologi hukum tidak hanya mengkaji teori-teori hukum, tetapi juga cara hukum berfungsi dan berinteraksi dalam realitas sosial, memberikan perspektif penting untuk memahami efektivitas dan keadilan hukum dalam masyarakat. Sekian presentasi makalah saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah penyebutan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kan? Sabar, sabar, sabar. Hmm. Eh.